Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa saat ini, beberapa waktu ini, banyak yang berubah dalam kehidupan kita. Ibadah kita berubah dari yang biasanya di gedung gereja, kita ibadah di rumah masing-masing. Pekerjaan kita, cara bekerja juga berubah, ada yang bekerja dari rumah. Anak-anak juga polanya berubah, yang biasa belajar di sekolahan sekarang belajar di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, jangan khawatir, bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Penyertaannya, kesetiaannya, kasihnya tidak berubah, bahkan semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena itu saat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin, haleluya, haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami datang Tuhan, ini hati kami. Menyembah
kasih buat segalanya Tuhan. Segala yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan dalam hidup kami, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kami mau katakan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Kami mau naikkan syukur kami buat Engkau Tuhan. Kami mau berikan seluruh hati kami Tuhan. Penyembahan kami hanya buat Engkau. Saat ini Tuhan, mari biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau, sukacita ilahi ada di tempat kami masing-masing beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Kami berdoa, mari Engkau urapi dari permulaan hingga pada akhirnya. Pemberitaan firman Tuhan, mari Engkau yang akan bekerja. Allah Roh Kudus, mari silahkan Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang harus kami rubah, apa yang harus kami perbaiki Tuhan. Biar kami didapati Tuhan, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kekhawatiran, ketakutan karena banyak hal-hal yang negatif di luar menghilangkan sukacita kita, menghilangkan ucapan syukur kita. Tapi mari lebih lagi, karena kita bisa lebih merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, mari kita bertepuk tangan bersama, kita angkat tangan bersama, kita melompat bersama. Amin, puji Tuhan.
waktu yang tidak menentu ini, mari kita tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Percaya bersama Yesus kita akan bisa melewati semua ini. Kita tidak berjalan sendiri. Penyertaannya, janjinya melalui firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani hidup ini. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
berpegang erat kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau melepaskan iman kepercayaan kami Tuhan, karena kami percaya Engkau juga adalah Allah yang setia. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, itu juga Engkau sediakan buat kami ketika kami mencari Engkau Tuhan, ketika kami melekat erat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kami mau buka hati, pikiran kami selebar-lebarnya buat Engkau. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan yang daripada Engkau Tuhan turun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita, sekalipun tidak bertemu, tidak bersalam, tidak berbicara langsung, tetapi kita sama-sama menyatukan hati, kita beribadah secara online. Tuhan Yesus pun hadir di tengah-tengah kita, sebab firman-Nya mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Haleluya. Maka kita boleh beriman bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, ada di rumah setiap kita, siap melawat, memberkati, memulihkan setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya berulang kali sudah ada banyak ayat tentang pengharapan, ada banyak ayat penghiburan yang kita terima setiap paginya. Dan pagi hari ini pun kita belajar bersama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai situasi ini mulai membuat kita kemudian lemah semangat. Jangan sampai situasi ini kemudian membuat kita mulai tertidur secara rohani. Alkitab mencatat ada beberapa contoh, beberapa teladan dari hamba-hamba Tuhan yang memang tertidur secara jasmani, tetapi juga tertidur secara rohani. Mari kita mau buka hati kita, mari kita mau buka pendengaran kita, mari kita mau arahkan hidup kita hanya kepada firman Tuhan saja, supaya setiap kita didapati oleh Allah. Tidak ada satupun yang tertidur secara rohani. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar apa saja penyebabnya. Kok sampai hamba-hamba Tuhan, sampai ada beberapa tokoh di Alkitab yang tertidur secara rohani. Penyebab yang pertama, karena lelah. Saudaraku, dalam Hakim-Hakim 4 ayat ke-21, perhatikan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekati Sisera diam-diam. Lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia, yaitu Sisera, telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ada seorang yang bernama Sisera. Dia adalah musuh yang memerangi Israel. Dia berperang melawan Deborah dan Barak. Dan ketika ia melarikan diri, ia masuk ke rumah Yael, saudaraku. Dan di situ ia rupanya kelelahan. Sisera tertidur dengan nyenyaknya. Karena apa? Lelah. Ia lelah melarikan diri. Ia lelah sehabis berperang. Dan ia tertidur dengan lelahnya, dengan nyenyaknya. Maka hasilnya nyawanya pun terenggut. Sisera dikalahkan oleh seorang perempuan yang pemberani ketika Sisera sedang tidur nyenyak. Adakah di antara kita yang rohaninya mulai tertidur, Bapak Ibu? Karena situasi yang mulai menjemukan, situasi yang mulai membuat kita tidak bisa berbuat banyak, situasi yang mulai kita mengalami satu hal yang tidak kita alami sebelumnya. Kita tidak suka, saudaraku, dibatasi geraknya. Tetapi itulah yang terjadi.
gerak kita dibatasi, saudaraku. Dan bukan hanya itu, ini pun berlangsung untuk kurun waktu yang sudah cukup lama. Sudah 1 bulan lebih kita bersama-sama tinggal di rumah. Bahkan ibadah pun dilaksanakan sampai secara online. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang sudah mulai nyaman, mulai mapan, mulai lelah, mulai jenuh, saudaraku. Dan karena kelelahan, tanpa kita sadari rohani kita tertidur. Hati-hati, saudaraku. Penyebab yang kedua dari tidur secara rohani, putus asa. Dan ini dialami oleh seorang nabi besar, diurapi dengan kuasa yang begitu dahsyat, yang bernama Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Di situ firman Tuhan berkata, ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Elia tertidur karena dia putus asa sekali. Sungguh mengejutkan ketika seorang nabi Allah, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dia bisa mengalami kekecewaan yang begitu mendalam. Dia bisa putus asa dan minta mati, saudara. Sangat mengagetkannya. Tetapi inilah yang terjadi. Perhatikan bahwa hati manusia itu tidak ada yang kebal, saudara. Manusia itu begitu mudah diserang oleh yang namanya kekecewaan, putus asa. Bahkan hamba Tuhan sekali berelia, dia berseru, cukup Tuhan, sekarang ambil nyawaku. Dan dia jatuh tertidur, saudaraku. Lelahnya batin bisa menyebabkan orang tertidur secara rohani. Putus asa. Karena apa? Elia merasa seorang diri. Adakah di antara kita yang merasa saya hanya seorang diri di rumah berjuang? Tidak ada orang yang membantu. Saya hanya seorang diri yang melakukan pelayanan. Saya hanya seorang diri yang mengupayakan hal yang terbaik untuk keluarga. Yang lain tidak ada yang membantu. Hal ini menimbulkan kelelahan, menimbulkan keputusasaan. Elia tidak tahu Allah menyediakan 7.000 orang di samping Elia. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai keputusasaan itu membuat kemudian rohani kita tertidur. Bahasa kita bilang ngelokro, saudaraku. Ngelokro bukan hanya semangatnya, tetapi ngelokro rohaninya. Ngelokro pengharapannya kepada Tuhan. Cukup Tuhan, biarkan aku pulang, kata Elia. Ambil nyawaku. Dalam keputusasaan, Elia pun jatuh tertidur. Bapak Ibu yang terkasih, mari arahkan pandangan kita kepada Allah. Tadi kita sudah menaikkan sebuah pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berkuasa menggenapi semua yang Dia janjikan. Dan perkataannya, firman-Nya, tidak ada satupun yang tidak dikenapi. Itu sebabnya mari kita mau arahkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Hal yang ketiga, penyebab tertidur secara rohani, jenuh, Bapak Ibu. Kita tidak membaca satu pasal, saya percaya Bapak Ibu sudah cukup paham kisah ini tentang 10 anak darah. Dalam Matius 25 ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ke-10 anak darah ini memang tertidur secara jasmani, saudaraku. Tetapi perumpamaan ini Yesus sedang menggambarkan keadaan tentang akhir zaman. Menjelang kedatangan sang mempelai, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Perhatikan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tertidur. Wah, mengerikan sekali rupanya ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya mari jangan sampai karena dunia mulai mendengungkan, saudaraku, mana Tuhan Yesus gak datang-datang. Bukankah dalam 2 Petrus pun dikatakan ada orang yang mulai menganggap oh Tuhan itu lalai menepati janjinya. Katanya mau datang, kok gak datang-datang sampai sekarang. Mana mungkin Tuhan gak jadi datang. Karena lama menanti, jenuh. Ke-10 anak darah ini semuanya tertidur.
baik yang membawa minyak maupun yang tidak membawa minyak cadangan, semuanya tertidur. Kita masuk dalam suatu situasi yang tidak ramah rohani, saudara. Situasi di mana kita hidup akhir-akhir ini, benar seperti yang Rasul Paulus katakan, adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang tidak mensupport, mendukung rohani kita. Tetapi masa-masa di mana kita diwajibkan harus berani, harus bisa berdiri di atas iman masing-masing seorang demi seorang tanpa ada dukungan. Dan bukankah itu yang kita alami hari-hari ini? Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai karena kejenuhan, jangan sampai iman kita kemudian mulai tertidur secara rohani. Penyebab yang keempat, sehingga seseorang bisa mengalami tertidur secara rohani, terlalu nyaman. Hakim-Hakim 16 ayat ke-19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Perhatikan. Delila yang adalah gambaran dari iblis, saudaraku ya. Cara kerjanya ini mirip dengan cara kerja iblis. Dia membuat anak-anak Tuhan itu merasa nyaman, terlena. Di mana? Di pangkuan, saudaraku. Simson dibujuk supaya tidur di pangkuan. Sehingga akhirnya Simson pun terlelap karena terlalu nyaman berada dalam pangkuan Delila. Simson tidak menyadari apa yang ada di dalam pikiran dan hati Delila sesungguhnya adalah celaka yang dirancangkan untuk Simson. Tetapi karena Simson terlalu nyaman, berbahaya sekali. Ketika anak-anak Tuhan mulai merasa terlalu nyaman, saudaraku, dengan apa yang ia miliki. Ketika anak Tuhan mulai merasa terlalu nyaman di pangkuan kuasa dunia, hati-hati. Sebab pada saat itulah kuasa yang ada dalam diri kita mulai ditundukkan. Aduh Bapak Ibu yang terkasih, Simson tidak menyadari. Jangan sampai setiap kita merasa nyaman dengan dunia. Jangan sampai setiap kita merasa dunia ini rumah kita. Tidak. Surga itu rumah setiap kita. Mari kembali arahkan, mari kembali refresh kebenaran ini dalam kehidupan kita. Mari kembali perbarui pikiran kita. Ya Tuhan, surga itu memang rumahku. Dunia ini bukan rumahku. Jangan sampai kita merasa nyaman di dunia ini sehingga kemudian kita mulai mencintai dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Tidak. Surga adalah rumah kita. Kesanalah kita akan melangkah. Haleluya. Penyebab kelima sehingga seseorang bisa mengalami tidur secara rohani, mengejar hal duniawi. Ini adalah sebuah ayat Bapak Ibu yang cukup keras Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pemimpin di Yehuda. Yesaya 56 ayat 10 dan 11 saya membaca. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Membaca ayat ini Bapak Ibu, kita bisa merasakan betapa geram dan lukanya hati Allah. Ketika orang-orang yang dipercaya menjadi pemimpin, orang-orang yang dipercaya menjadi gembala, orang-orang yang dipercaya memegang pelayanan di rumahnya, justru bersikap seperti anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Ketika ada kebenaran firman Tuhan yang keras tidak disampaikan. Kenapa? Karena masing-masing mengejar laba. Sukanya hanya tidur dan melamun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai ada di antara kita yang masih hingga hari ini
dipusingkan untuk mengejar hal-hal duniawi. Sebab ketika hati kita mengejar hal-hal duniawi, maka rohani kita akan tertidur. Dan kita berkilah, ini kan mumpung corona saudara ya. Mumpung corona. Kalau dulu waktu enggak corona, kita enggak datang ibadah, banyak yang ngingetin kan saudaraku ya. Kok enggak datang kemarin ibadah cabang, kok enggak datang ibadah usia indah. Kok kemarin minggu kok enggak kelihatan saudaraku. Tetapi seperti ini kan enggak ada yang mengingatkan kita. Sudah nonton belum? Sudah ikut ibadah online belum? Enggak ada yang ngingetin saudaraku. Begitu mengerikannya. Seringkali hal ini pun menjadi alasan buat kita. Lah kan ini mumpung corona, mumpung tidak lagi ibadah, saya bisa mengejar hal-hal duniawi. Saya bisa memuaskan hawa nafsu. Berbahaya sekali. Sebab ketika kita tertidur secara rohani, kita mengejar hal-hal yang duniawi, kita akan kehilangan isi hati Bapa surgawi. Berikutnya yang keenam, penyebab tertidur secara rohani. Tidak paham seberapa genting situasinya. Gak paham ini adalah situasi yang berbahaya. Ayo kita harus berjaga-jaga. Ini adalah situasi berbahaya. Ayo jangan tidur. Gak paham saudaraku. Dan contohnya dialami oleh ketiga murid Yesus. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka bersama-sama berada di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 40 dan 41 saya bacakan. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Petrus, Yohanes dan Yakobus sepertinya tidak memahami bahwa malam itu adalah situasi yang amat genting, saudara. Sebab malam itu Yesus akan ditangkap dan murid-muridnya tercerai-berai bagaikan domba. Masing-masing lari menyelamatkan diri. Tapi sayang, Petrus, Yohanes, Yakobus tidak memahami seberapa genting situasi ini. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berjagalah, berdoalah dengan aku. Yesusnya berdoa saudaraku. Murid-muridnya tidur. Mereka tidak memahami seberapa genting situasinya. Yesus mengerti. Yesus berdoa sebab ia merasakan begitu duka cita. Gentar hatinya. Tetapi murid-muridnya adem ayem saudaraku. Mereka merasa malam itu adalah malam-malam doa seperti biasanya. Dan karena lelah, ya mereka pun mengalami kelelahan. Maka mereka pun tertidur. Yesus membangunkan mereka sampai 2 kali. Dibangunkannya. Dan mereka pun tetap tertidur. Ketika kita tidak sadar betapa gentingnya situasi di mana kita hidup sekarang ini. Maka kita masih adem ayem saudara. Kita tidak akan memacu iman kita. Kita tidak akan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak akan menggunakan waktu dengan bijak. Kenapa? Karena kita tidak paham seberapa genting situasinya. Oh iya, pernah dengar sih firman Tuhan itu katanya akhir zaman. Iya, sekarang akhir zaman. Tapi nyatanya ya bisa itu dijalani. Enggak masalah itu. Kita tidak paham betapa hari-hari yang kita jalani ini benar-benar menuju kepada kesukaran dan semakin sukar. Kita masih merasa santai, ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan kita tidak paham seberapa berbahayanya situasi ini. Bukan tentang corona yang saya maksudkan, tetapi tentang dunia di mana kita ada. Dunia yang semakin menggiring kita untuk melemahkan iman. Dunia yang semakin membuat kita untuk jauh dari Allah. Dunia yang semakin membuat kita untuk memburu hawa nafsu. Hati-hati. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mari pahami hal ini. Berikutnya nomor 7. Penyebab
Kenapa kita tertidur secara rohani? Malam hari, saudara. Pada waktu malam orang tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 7 mengatakan, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Malam hari memang waktunya orang tidur. Tetapi Rasul Paulus katakan, ayat di bawahnya, nanti kita akan sama-sama lihat. Rasul Paulus berkata, kamu adalah orang-orang siang. Jadi sekalipun situasi ini memang malam, bukankah dunia sekarang ini sudah dikatakan memang kelam, memang malam. Kita memasuki masa-masa malam, masa-masa yang kelam, di mana tidak lama lagi Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi dunia ini. Hari sudah malam, waktunya tidur bagi mereka yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendaknya, anak-anak Tuhan akan menyadari bahwa kita adalah orang-orang siang. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Sekalipun hari sudah mulai larut malam, makin larut, makin malam, makin gelap. Tetapi setiap kita percaya, tidak lama lagi Kristus akan datang kembali. Tidak lama lagi terang itu akan bersinar. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai gelapnya malam membuat kita terlena, membuat kita lupa, dan kemudian kita tertidur secara rohani. Berikutnya, penyebab tertidur secara rohani yang ke-8, hatinya memang menjauh dari Tuhan. Dan ini dialami oleh seorang nabi yang luar biasa bernama Yunus. Kita tahu kisahnya ketika Allah menyuruh Yunus ke Niniwe, dia sengaja pergi ke Tarsis. Yunus 1 ayat yang ke-5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Sungguh mengerikan jika anak Tuhan tertidur pulas rohaninya, sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah justru berseru-seru, saudaraku. Wah, ini kontras sekali pemandangan ini. Yunus, dia tertidur dengan nyenyak. Ketika awak kapal, mereka sibuk berdoa, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Kenapa ini bisa dialami Yunus? Karena hatinya memang menjauh dari Tuhan. Ini bisa dialami oleh Yunus karena hatinya memang tidak mau mengikuti rancangan Allah. Ketika Allah berkehendak, Yunus pergilah ke Niniwe. Hati Yunus memilih ke Tarsis dan kesanalah ia pergi. Betapa mengerikannya. Kita sudah melihat penyebab bagaimana seseorang bisa tertidur secara rohani. Mari jangan sampai ada di antara kita yang tertidur secara rohani, sebab dampaknya sangat mengerikan Bapak Ibu. Dampak tertidur rohani, yang pertama kita tidak tahu apa yang terjadi. Dampak dari rohani yang tertidur, gak tahu saudaraku. Dan ini dialami oleh Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Simson bukan hanya tertidur secara jasmani di pangkuan Delila, tetapi rohaninya memang tertidur. Lalu berserulah perempuan itu, yaitu Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Ketika seorang nazir Allah, seorang hamba Allah yang diurapi, dipakai oleh Tuhan. Tetapi sayang Simson tidak hidup dalam urapan ilahi.
Roh Allah hanya menguasainya untuk pelayanan, saudaraku. Roh Allah hanya menguasainya, Roh Allah hanya mengurapinya sewaktu-waktu. Hanya ketika Simson akan melayani, Simson akan menghancurkan Filistin. Tetapi kehidupan sehari-hari Simson, perhatikan. Dia bergaul dengan perempuan sundal. Dia menyentuh apa yang najis, yaitu bangkai singa. Dan di sini dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Simson tidak hidup dalam urapan ilahi. Simson tidak membawa hidupnya, hatinya itu tunduk kepada otoritas surga. Ia tertidur secara rohani. Hasilnya ia tidak tahu apa yang terjadi. Simson tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jangan sampai ada di antara kita anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Yesus. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak tahu bahwa Allah telah undur dari hidup kita. Begitu menyedihkan. Dampak yang kedua dari rohani yang tertidur, ia tidak bisa mempersiapkan diri. Markus 14 ayat ke-50, ini lanjutan dari kisah tadi. Murid-murid di Taman Getsemani, hasilnya apa? Karena mereka tertidur. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Para murid tidak bisa mempersiapkan diri. Para murid tidak bisa mempersiapkan iman mereka. Oh, sepertinya Petrus melakukan hal yang gagah ketika dia menghunus pedangnya dan memarang telinga dari Malkus, hamba imam besar. Wah, itu heroik sekali, saudaraku. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Secara jasmani perbuatan Petrus ini sepertinya heroik awalnya, saudaraku. Roh memang penurut, daging itu lemah. Karena mereka tidak berdoa, mereka tidak berjaga, mereka tidak membiarkan rohaninya menyala-nyala. Tetapi mereka tertidur. Maka ketika kesukaran itu datang, firman Tuhan barusan katakan semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Berapa banyak kali kita sebagai umat-umat Tuhan, kita punya niat baik. Wah, nanti saya mau taat sama firman Tuhan. Wah, nanti besok saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Wah, saya mau nurut kepada firman Tuhan ini. Saya mau seluruh hidup saya, jangankan cuman harta, seluruh hidupku Tuhan aku persembahkan kepadamu. Iya Bapak Ibu, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kita bisa punya niat segunung, tetapi ketika kita tidak berjaga-jaga, rohaninya tertidur. Hasilnya daging yang menguasai. Buyar semua janji-janji manis kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita menguap seperti embun pagi. Hal berikutnya, dampak rohani yang tertidur. Tidak ada lagi kesempatan, Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Tadi yang pertama sudah tidak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Kemudian tidak bisa mempersiapkan diri menghadapi kesukaran. Sekarang tidak ada kesempatan. Matius 25 ini dialami oleh kelima anak dara yang bodoh. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, yaitu 5 dara yang bijaksana, masuk bersama-sama dengan sang mempelai ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kita cukup paham kisah ini. Kita tahu ketika kemudian kelima anak dara yang bodoh itu datang, mengetuk-ketuk pintu. Pintu tidak dibukakan. Karena mereka tertidur bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan. Mereka tidak mengisi lampu dengan minyak. Sehingga hasilnya mereka harus pergi mencari minyak. Dan ketika mereka pergi, sang mempelai datang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati.
Kita benar-benar ada di penghujung zaman. Kita benar-benar ada di saat-saat di mana Yesus Kristus akan datang kembali. Mari jangan sampai kita terlambat dan tidak memiliki kesempatan. Jangan tidur rohani. Hal yang keempat, saudaraku, dampak rohani yang tertidur merusak generasi berikutnya. Ratapan 2 ayat 18 dan 19. Perhatikan apa kata firman Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Ayat 19. Bangunlah, berarti tadinya belum bangun. Mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan, artinya berdoa. Angkatlah tanganmu kepadanya. Untuk apa? Demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Kitab Ratapan ini melukiskan keadaan Yerusalem begitu mengerikan. Karena umat Tuhan telah begitu nyaman dengan kedagingan. Mereka membelakangi Allah. Mereka tidak mengasihi firman Tuhan. Hasilnya Allah mengirimkan hukuman. Tentara musuh, saudaraku, datang kepada bangsa ini. Dan apa yang terjadi? Mereka tertidur secara rohani. Ketika musuh datang, mereka tidak bisa memahami bahwa itu adalah saat di mana mereka seharusnya bangun dan mengerang kepada Allah. Ketika kesulitan datang, itulah saat dari umat-umat Tuhan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Demi apa? Demi siapa? Demi hidup anak-anak yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Bukan lapar secara jasmani yang dibicarakan di sini, tetapi lapar secara rohani. Sebab tidak ada teladan yang baik dari orang tua. Orang tua sibuk mengejar hawa nafsu. Orang tua sibuk memuaskan kedagingan. Ke gereja hanya seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang absen. Tidak ada yang namanya kerinduan akan Allah. Bagaimana kita mau mempersiapkan generasi di bawah kita supaya mereka layak, mereka siap berdiri di hadapan Allah pada waktu nanti Kristus datang kedua kali. Kalau orang tua tidak bisa membeli teladan. Percuma orang tua berkata-kata kasih khotbah panjang lebar kalau hidupnya tidak menjadi teladan. Ketika orang tua tidur secara rohani, anak-anak pingsan karena lapar di ujung jalan. Anak-anak tidak bisa menikmati, anak-anak tidak bisa merasakan indahnya hadirat Allah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memiliki hati yang haus akan Allah. Bagaimana supaya kita tidak tertidur secara rohani? Ayat terakhir dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan ayat ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu mulai dari ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, sekalipun dunia kita memasuki malam hari, di mana kuasa kegelapan merajalela. Mari kita mau sadar, saya ini orang siang, saya ini orang terang, saya ini bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita adalah keturunan-keturunan ilahi. Haleluya. Kita ini buatan Kristus, ciptaan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Baiklah kita, yang pertama Rasul Paulus katakan, sadar. Mari kita mau sadar. Mari kita tidak mau membiarkan, ya sudahlah,
lokro imannya, ini patah semangat rohaninya, ya sudahlah. Biarkan habis, gimana saya tidak mendapat dukungan dari orang-orang sekitar, saya tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan seiman, itu pemimpin-pemimpin juga tidak mendukung saya, ya sudah. Tidak, Bapak Ibu. Baiklah kita sadar. Mari bangun, mari bangkit. Jangan biarkan kita ini tertidur seperti Simpson. Jangan biarkan kita ini terlambat seperti 5 anak darah yang bodoh. Tetapi sadar. Dan yang kedua, berbaju sirahkan iman dan kasih. Iman hanya timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar berita, kita gak timbul iman, saudara. Itu sebabnya jangan sampai porsi kita menikmati firman Allah justru kalah dengan berita-berita yang kita dengar. Hati-hati. Firman Allah inilah yang akan membangkitkan iman kita. Membuat iman kita ini hidup. Membuat iman kita ini bertumbuh. Dan yang berikutnya, yang ketiga, mari kita mau berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu alat perang yang melindungi kepala. Di kepala ada pikiran, saudara. Ada benak kita. Mari biarlah pikiran ini kita isi dengan pengharapan Kristus. Bukan hanya pengharapan semangat ala dunia, saudara. Sebab sekarang begitu banyak kata-kata bijak yang bagus-bagus. Tetapi semua itu terbatas, semua itu tidak bisa membangkitkan iman kita. Karena semua itu berasal dari dunia dan hanya akan binasa. Tetapi kebenaran firman Allah ini yang akan membuat pengharapan kita itu terarah kepada surga, terarah kepada Kristus. Sebab kita tahu suatu saat kita akan kembali ke sana. Suatu saat kita akan kembali kepada Bapa. Isi pikiran kita dengan pengharapan ilahi. Jangan sampai gelapnya dunia, sulitnya situasi membuat kita tertidur rohani. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Kristus, mari bangun. Dunia boleh semakin malam, dunia boleh semakin sulit, tetapi kita adalah orang-orang siang. Berdiri di atas iman kita yang paling murni, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala sejenak. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu yang terkasih? Mari arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai sulitnya dunia ini membuat saya tertidur. Dan kemudian saya tidak bisa mengerti akan hati Allah. Jangan sampai nyamannya dunia ini membuat saya tertidur, Tuhan. Sehingga seperti Simpson, saya tidak tahu ketika Engkau meninggalkan saya. Jangan sampai saya hanya mengejar hal-hal duniawi. Sehingga saya seperti pemimpin-pemimpin bagaikan anjing bisu. Mari setiap kita mau menengadah kepada Allah. Sebab Dia hadir di tempat kediaman kita masing-masing. Mari jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini, Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu, Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku, Tuhan, sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku,
jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Biarlah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadilah aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Adakah di antara Bapak Ibu yang perlu didoakan pagi hari ini? Angkat hatimu kepada Allah, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia sungguh sangat rindu melihat setiap kita dibangkitkan, melihat setiap kita kembali menyala-nyala rohnya mengiring Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang kita hadapi, tidak peduli betapa dunia berusaha menina-bobokkan setiap kita. Engkau adalah anak-anak terang, Engkau adalah anak-anak Allah. Mari hampiri Bapa. Haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang dan dengan iman kita akan satukan hati. Ibu Gembala akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapa yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita menyambut hari ini, pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh ada dan kemudian kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing.
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam rumah kami. Engkau ada di antara kami. Bahkan Engkau Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu sampai kepada pagi hari ini. Kalau kami masih tetap ada sebagaimana kami ada, kami sehat dan kami ada kembali Tuhan untuk memuja Engkau, bersyukur kepadamu dan menikmati berkat firman Tuhan. Semuanya kami hanya berikan pujian, ucapan syukur kepadamu. Karena Tuhanlah yang sudah menganugerahkan semuanya itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah yang memelihara kami. Engkau tetap Allah yang melindungi kami. Dan Engkau tetap Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi dalam roh kami bertemu. Dalam doa kami bersatu. Dan pagi hari ini Tuhan melihat setiap jemaat-Mu, mereka yang merindukan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga, dalam pribadi masing-masing. Mereka yang merindukan Tuhan untuk datang mengulurkan tangan dan menolong mereka Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Mereka yang pagi hari ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti permasalahan, keperluan, kebutuhan mereka. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang hari-hari ini sedang mereka hadapi dengan permasalahan, persoalan hidup. Mari Bapak, kami percayakan Engkau menjamah, Engkau turun tangan, pegang setiap tangan-tangan mereka. Dan Engkau menjawab segala sesuatu yang mereka perlukan, butuhkan, datang daripada-Mu. Kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Engkau berbuat mujizat, kemustahilan, ajaib-Mu masih berlaku. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau bermujizat kepada setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Engkau menjamah Tuhan. Dan Engkau menyalurkan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang di persimpangan jalan Engkau beri ketetapan hati yang kuat dan teguh. Mereka Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan, Engkaulah Tuhan menjadi penjawab atas persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mempercayai jawaban-jawaban yang pasti seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan, dewasa, usia indah. Mari Bapak, Engkau ada bersama dengan mereka. Pandangan kami terbatas, tapi pandangan Tuhan menembus hati dan pikiran kami. Engkaulah Tuhan yang memelihara, melindungi. Engkaulah Tuhan yang tetap Roh Kudus memberikan kepada mereka urapan-Mu yang selalu baru, sehingga mereka benar-benar dijagai, dilindungi Tuhan dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami. Baik hamba-Mu yang sudah menyalurkan berkat firman Allah, pemuji, singer, Tuhan, penari, altar, pemain musik, multimedia, semuanya apa yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan, berkat upah datang daripada-Mu. Kau berkati semua jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, ibadah di rumah mereka masing-masing seperti kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Kaulah kekasih Allah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus
di dalam bimbingan pimpinan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.